warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah allati la tu'addu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mardatu rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikati ila akhir hadis. Hingga mulia Sayyid Gamal Ismail bin Yahya, hingga mulia Al-Habib Hasan bin Ismail bin Yahya, hingga mulia Al-Habib Husain bin Ismail bin Yahya, para habaib, anak cucu Sayyidi Syekhul Karam yang sangat saya hormati, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Agung Gubernur Melati, dalam rangka satu memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan kematian dan wafatnya Sayyidi Syekhul Karam tanggal 20 Rajab. Dalam bahasa yang bagus, haul. Akan tetapi Sayyidi Syekhul Karam dulu waktu hidup pernah berwasiat kepada anaknya yang paling tua, tolong kalau saya wafat jangan dihauli, karena takut anak cucunya menjual haul. Cukup dengan Isra Mi'raj, Rajaban dan Tahlilan. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurahkan kepada baginda alam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Haul di sini ada 3 pengertian. Dalam menurut etimologi, dalam bahasa Arab, haul ada 3 arti. Yang pertama, haul artinya daya, diambil dari kalimat tabari, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan untuk melaksanakan ibadah, tidak ada daya untuk menghindari perbuatan dosa, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Haul artinya daya. Yang kedua, haul artinya sekeliling. Sebagaimana ayat tadi disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Haul yang kedua bermakna sekeliling. Artinya haul sekeliling. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh berkah dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, haul bermakna setahun, yang sudah jadi lazim setiap setahun sekali wafatnya almarhum Sayyidi Syekhul Karam itu dihauli setiap setahun sekali. Bahkan para kiai, para ulama di pesantren mengadakan haul. Dalam Al-Quran Allah disebutkan kepada alladzina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Artinya setahun. Yang perlu kita bahas pada malam hari ini berkenaan dengan Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW terjadi Isra Mi'raj yang intinya bahwa Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu.
Itu intinya. Kenapa peringatan Isra diperingati, Rajab diperingati? Kita sudah memaklumi bahwa masjid bagus-bagus, musola mewah-mewah, tapi jamaahnya kosong. So, kita bandingkan jamaah yang sebanyak ini, yang pakaiannya sama, jubahnya sama, sorbannya sama, duduknya waktunya sama, tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada, banyak yang mungkin ada, tapi pakaiannya tidak sama. Mungkin pakaiannya sama mungkin, tapi dikitnya nggak sama. Dikitnya nggak sama. Ini hanya satu-satunya tempat yang paling istimewa di sini, kebun melati. Yang dikitnya sama, pakaiannya sama, duduknya sama, bacaannya sama. Kalau kita mampu, hatinya sama mengingat Allah Subhanahu. Karena perintah sholat di waktu, perintah Allah lain daripada yang lain. Perintah puasa lewat Jibril, wahyu, surat kedua Al-Baqarah 183. Cukup Nabi di Madinah, Jibril datang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir. Disusul perintah sedekah, perintah zakat, cukup malaikat Jibril datang. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kanjeng Nabi hijrah di Madinah, dari Mekah ke Madinah 6 tahun kemudian 6 Hijriah, Nabi dapat perintah haji. Cukup malaikat Jibril yang datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Akan tetapi sholat 5 waktu. Di samping Nabi datang Jibril, Jibril dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke langit 7. Dari langit ke-7, Jibril sudah sampai di situ, nggak mau mengantar sampai ke atas. Kalau di atas langit itu namanya Muqaffafah, di atasnya namanya Rafqul Akbar, di atasnya namanya Mustawa, di atasnya lagi namanya Musidrotul Muntaha. Di situ adalah alam lahut atau alam ilahiyah yang tidak ada satu makhluk pun yang mampu menembus alam tersebut kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sholat 5 waktu sangat penting. Perintah selain sholat ada rukhsah, ada kemurahan. Contoh, kita berpuasa Ramadan, kalau udzur batal sakit dalam perjalanan boleh diganti nanti bulan Syawal. Sodako dari beras boleh diganti dengan uang, karena para guru-guru tidak mampu mengantongi beras, tapi mampu mengantongi duit. Boleh. Dari gandum ke kurma, dari kurma ke beras, dengan beras ke duit, boleh. Sodako juga boleh titip. Kalau bapak-bapak nggak mampu datang mengurangkan, ada satu keluarga yang datang mengurangkan, tolong titip saudara saya masuk ke kotak pengurangkan. Itu boleh. Saudara boleh titip, boleh. Zakat boleh titip. Puasa boleh diganti bulan Syawal kalau ada udzur. Haji, begitu pun haji. Tinggal berangkatnya saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh diganti namanya badal haji. Dihajikan oleh orang yang sudah haji, nanti wukuf di Padang Arafah, niat wukufnya untuk orang yang meninggal, itu boleh. Tetapi kalau sholat 5 waktu tidak boleh diganti dan tidak boleh titip. Ada nggak yang titip sholat? Ada. Makanya jamaah subuh sedikit karena banyak yang titip. Haji nggak boleh titip. Amal soleh orang kena wakil batur. Amal soleh orang kena wakil batur. Terkadane dewek bae mancing kubur. Amal yang soleh tidak bisa dibagikan ke teman. Kenapa? Kita mati tidak bisa dibagikan ke teman. Mati sendiri-sendiri. Makanya as-salatu mardhatu rabbi. Salat adalah keridhaan Allah. As-salatu sunnatul anbiya. Salat tingkah laku para nabi. Salat amal perbuatan para nabi. As-salatu hubbul malaikati. Salat dicintai oleh para malaikat. As-salatu aslul iman. Salat adalah dasar pokok iman.
as-salatu nurul ma'rifati. Salat adalah cahaya ma'rifat. Bahkan salat silahul al-a'dai. Salat sebagai benteng dari musuh-musuh. As-salatu karahatul syaitani, bahwa salat sangat dibenci oleh setan. Orang yang bersalat disukai oleh setan. Bahkan as-salatu jadi barokatun fil mali wal kasbi. Salat menjadi berkah atas harta bendanya dan berkah atas usahanya. Bahkan as-salatu sitru minan nar. Salat jadi benteng dari neraka. As-salatu thiqalul mizan, bahwa salat menjadi berat di timbangan di mizan. As-salatu ziwajun al-sirat, bahwa salat meringankan ke siratal mustaqim. Bahkan salat as-salatu miftahul jannah, bahwa salat kunci pembuka surga. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga, amin. Yen kepengen jadi wong ahli surga, yen kepengen jadi wong ahli surga, orbanaken harta pikir lan tenaga, orbanaken harta pikir. Yen kepengen jadi wong ahli surga, ngorbankan harta fikir dan tenaga. Kalau kita mau menjadi ahli surga, kita korbankan 3 pasang. Yang pertama harta, yang kedua ilmu, yang ketiga tenaga. Maka lalu malu pada saudara dimalihi. Orang yang punya harta, saudaranya dengan harta. Maka lalu ilmu pada saudara dimalihi. Orang yang punya ilmu, saudaranya dengan ilmu. Maka lalu waktu pada saudara dimalihi. Orang yang punya tenaga, saudaranya dengan tenaga. Kalau kita sudah punya kunci surga dan kita bisa masuk surga, terus di dalam surga tidak ada kenikmatan, tidak ada panganan, tidak ada makanan, tidak ada fasilitas, enak kan kira-kira? Kan gak mungkin kan? Gak mungkin masuk surga gak ada fasilitas, gak ada kenikmatan, gak ada pasti. Nah, apa kenikmatan surga? Apa makanan surga? Apa fasilitas surga? Bukan kunci surga kita masuk, harus ada fasilitas dan makanan yang lengkap di situ. Yang kepengen jadi wong ahli surga, ngorbankan harta, pikir dan tenaga. Oleh karena itu tidak bosan-bosan. Dari panitia MMA, dari para kiai para habaib menyampaikan, para hadirin perlu diketahui bahwa pembangunan belum jadi, masih berjalan terus. Sudah jadi dari beberapa persen. Di depan kita yang kita duduk ini belum masuk granit. Granit sudah ada, granit sudah ada, pasir sudah ada. Semuanya sudah ada, masih material, ya, ada semua, ya, tinggal ngambil. Dari rencana program kami itu pertama kalau sebelum ini dipasang granit, ini saka tiga yang 4 ini mau dibongkar. Ini karena dulu pertama kurang pas, jadi tiga yang ini 4 ini dibongkar. Kalau tiga sudah dibongkar, tingginya kira-kira kurang lebih 20 meter lah. Sampai kemana itu kamu ubah. Kalau ini sudah dipasang, baru kita granit sudah ada. Bukan dipakai di sini sudah ada granit, tinggal saka. Nah, ini kurang lebih kata arsitektur bahwa yang satu ini itu 50 juta. Jadi 4 pihak itu 200 juta. Kalau jamaah syahadat dan waktu raja sekarang yang datang 10.000, 1 juta aja 10 miliar. Selesai. Kalau 500 jutaan, 5 miliar. Kalau 100 ribuan, berarti 1 miliar. Kalau 50 ribuan, 500 juta. Kalau 25.000 saja, kasih semua. 250 juta selesai salam. Mulut yang datang sudah rapat ini insya Allah. Yang paling penting, sedikit banyaknya kita kontribusi, ngasih. Sholat gratis, baca syahadat gratis, zikir gratis. Kalau sedekah paling berat. Sholat gratis, puasa tambah irit. Ya kalau puasa tambah irit jajan gak apa-apa. Sedekah berat. Ini yang paling berat. Karena itu
sedikit banyaknya yang penting ikhlas jamaah mari kita kontribusi untuk omongan ini. Insya Allah manfaatnya kita dunia sampai Sayyidi Syekhul Mukarram mengajak umat berdoa bersama. Di sini tadi sore dibaca khususan ila arwahi abadina wa abadikum ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum wa jaddatina wa jaddatikum wa azwajina wa azwajikum, yang artinya khususan arwahnya bapak-bapak kita dan bapak-bapak kalian. Nah, otomatis orang tua kita yang di alam kubur mendapat Fatihah dari ribuan umat. Kalau yang datang 10.000 hadiah Fatihah orang tua yang sudah mati itu mendapat kiriman 10.000 Fatihah. Ummahatina ummahatikum, ibu kita, ibu kalian semua. Ajdadina wa ajdadikum, kakek kita, kakek sampean kabeh. Wajaddatina wa jaddadikum, nenek kita, nenek sampean kabeh mendapat Fatihah malam ini 10.000 Fatihah. Kalau kita manggil orang 1.000 saja, bikin berkat 1.000, berapa habis duitnya? Ya kalau kita mendoakan orang tua kita malam ini, manggil tetangga 1.000 orang, bikin berkat 10.000, berapa duit yang kita habiskan? Itu bisa dibayangkan. Di sini gratis, alhamdulillah. 25.000, 50.000, 100.000, Bismillah, karena Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.